Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara-cara perbaikan freezer dengan kasus bocor. Terkadang kita harus perbaikan di outlet maupun di workshop, bahkan kita harus ke luar kota demi pelayanan ke pelanggan-pelanggan kita. Sesampainya di outlet, kita harus benar-benar memastikan alamat tersebut benar dan juga memastikan nomor seri unit yang dilaporkan. Setelah kita memastikan semua data-data yang dilaporkan benar, barulah kita bergegas untuk melakukan pengecekan unit tersebut. Sama halnya di outlet, di gudang pun kita harus mencocokkan nomor seri unit. Langkah pertama pengecekan, kita harus memastikan kelistrikan aman semua. Setelah itu baru kita lakukan pengecekan pada sistem. Nah, ini contoh bocor pada sambungan las. Oh iya kawan-kawan, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, tolong share video ini jika dirasa bermanfaat. Proses selanjutnya adalah melepas sambungan las pada sistem pendingin tersebut. Yang perlu diingat sebelum melakukan pengelasan adalah memastikan bahwa freon pada sistem pendingin tersebut sudah kosong. Setelah melepas filter dan juga pipa pengisian, kita harus meletakkan benda-benda tersebut di posisi yang aman. Jangan sampai melukai kulit kita, mengenai kulit teman kita, atau mengenai benda-benda yang mudah terbakar. Sangat berbahaya. Sebelum api las dimatikan, kita las juga pipa kapiler yang kita modif untuk mempermudah flashing nantinya. Setelah itu kita amplas pipa yang terbuat dari besi. Kenapa? Karena saat pengelasan antara tembaga dan besi itu sedikit lebih susah dibanding dengan tembaga ketemu tembaga. Nah, disitulah kadang kita memanfaatkan flak atau sering kita sebut dengan istilah borak untuk mempermudah proses pengelasan. Nah, ini pipa yang tadi kita modif untuk proses flashing. Proses selanjutnya adalah flashing. Kita flashing biasa pakai nitrogen untuk membuang sisa-sisa atau oli yang mengendap di evaporator. Saat proses flashing kita harus benar-benar sampai bersih, dengan harapan saat running nanti mesin bisa bekerja dengan maksimal. Proses selanjutnya adalah pengelasan. Kita utamakan pengelasan pertama itu di bagian filter, karena di bagian filter terdapat silika yang rentan terhadap udara atau uap air. Setelah pengelasan di bagian filter, barulah kita pengelasan di pipa hisap, pipa tekan maupun pipa pengisian. Saat proses pengelasan di bagian ini pun kita harus memperhitungkan pipa-pipa mana yang harus kita dahulukan atau pipa yang berada di sudut sempit. Selanjutnya kita proses tes kebocoran vakum. Setelah itu baru kita running unit tersebut untuk mencapai hasil yang maksimal. Saat temperatur sudah tercapai dan juga ampere kompresor sudah kembali normal, proses selanjutnya yakni menutup jalur pipa pengisian.
menggunakan bantuan alat gas grip. Di proses ini kita harus benar-benar hati-hati dan cepat, karena kalau tidak hati-hati saat menggunakan gas grip kurang rapet bisa menyebabkan aliran freon masih tetap keluar dan mempersulit kita untuk proses penutupan menggunakan las. Nah, ini dia bentuk dari pipa pengisian setelah ditutup menggunakan las. Nah, inilah perbedaan antara di outlet dan di workshop kami. Kalau di workshop kami, sebelum kami lakukan proses pengiriman kembali ke customer yang mempercayakan servis kepada kita cuci unit tersebut dari bodi luar, bodi dalam, maupun ke ruang mesinnya. Inilah penampakan unit-unit yang sudah siap kirim ke outlet. Di atas unit kita labelkan pula spare part yang diganti dan juga kerusakan unit tersebut. Oke sobat, cukup sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.